Shalom. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman-Mu itu menjadi tuntunan dalam hidupku, ya, dalam hidup kita. Dan karena kita mengikuti tuntunannya, maka kita bisa mengalami kebaikan Tuhan setiap saat. Walaupun kadang-kadang belum tentu bisa dapat langsung dimengerti, ya, butuh waktu kadang-kadang, tapi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa tuntunan Tuhan itu lewat firman-Nya membuat kita bisa mengalami bahwa God is good all the time. Dan salah satu tuntunan Tuhan lewat firman-Nya itu adalah melalui lagu yang kita nyanyikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Kolose 3 ayat 16 berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Kolose 3 ayat 16 ini satu nasihat yang diberikan oleh Paulus, ya, supaya perkataan Kristus itu diam, ya, dengan segala kekayaannya. Artinya ini dalam bahasa aslinya ini logos, ya, perkataan Kristus, ya. Artinya kita membaca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, lalu kita dalam pertemuan, bisa dalam pertemuan onsite atau dalam barangkali grup medsos kita, ya, kita bisa share firman Tuhan yang kita sudah baca, kita renungkan, ya. Kita bisa mengajar dan menegur seorang akan yang lain,
dengan hikmat ya, karena firman yang kita baca, kita renungkan. Lalu dikatakan di sini sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kalau dalam Alkitab King James dikatakan di sini sambil singing ya, menyanyikan mazmur, psalms ya, kemudian puji-pujian, lalu dikatakan making melody ya, membuat melodi dalam hati kita. Jadi sebenarnya waktu kita membaca, merenungkan firman Tuhan, firman itu berbicara di hati kita, khususnya bagi orang-orang yang memang ada talentanya ya Tuhan berikan, itu dengan mudah ya membuat melodi di hatinya, dan melodi itu akan menjadi jembatan atau kendaraan dari firman yang dia baca itu, dia renungkan sehingga menjadi satu lagu ya. Dan kalau orang yang sudah terlatih, orang seniman, maka antara perkataan ya, antara lirik yang didapat dari firman Tuhan itu dengan melodinya itu akan nyambung ya. Itu tentunya lewat pengalaman, praktek, skill yang semakin dipertajam, maka itu akan begitu menyatu sehingga lagu itu sangat powerful ya. Pujian atau lagu itu menerobos banyak dinding ya. Kadang-kadang kalau kita mungkin di satu gereja tertentu dengan satu lagu yang sudah lama ya, sudah lagunya bagus sebenarnya, tapi dengan perkembangan zaman mungkin kadang-kadang lagu-lagu yang beredar di lingkungan kita itu semakin kaya ya, artinya berbagai gaya musik ya, style musik itu bisa beda-beda sekali. Itu akan sangat menolong ya. Jadi bagi mungkin di gereja tertentu ya, lagu-lagunya itu mungkin hanya tertentu ya. Tapi lagu-lagu yang lahir dari yang belakangan ini tentunya ya, yang sejak ya zaman perjanjian baru lah boleh katakan ya, artinya ketika pujian penyembahan mau dipulihkan, maka lagu-lagu ini bisa menerobos banyak batasan ya, tidak hanya dinding gereja dari denominasi ya tertentu, tapi juga banyak bangunan ya, banyak latar belakang yang bisa diterobos dengan lagu ya. Karena lagu itu ya itu menyentuh jiwa ya. Itu tergantung lagunya seperti apa. Jadi dengan kata lain Tuhan itu bisa menuntun kita juga lewat pujian, lewat nyanyian ya. Making melodies ya in your heart. Misalnya begini ya, ini ada lagu yang sangat bagus ya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Nah, lagu ini ketika dinyanyikan, misalnya kayak sekarang menjelang akhir tahun ya, ini bisa sangat menyentuh sekali ya. Saya percaya penulis lagu ini mengalami jamahan Tuhan ya, ketika dia menyadari satu masa sudah dia lalui dan dia melihat Tuhan menyertai dia. Nah, ketika lagunya dinyanyikan, orang mungkin nggak tahu firmannya ya, tapi antara kata-kata dengan melodi itu begitu menyatu sehingga itu memberkati banyak orang ya. Ada seorang teman yang share dan dia merasa sangat diberkati ketika lagu ini dinyanyikan ya di gereja. Tiba-tiba terbayang betapa ada masa-masa yang sulit yang dia lalui, dan dia melihat Tuhan menyertai sehingga dia merasakan Tuhan begitu baik dalam hidup dia. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa
takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Nah, kalau kita terapkan ini ya, dikatakan di sini perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita ya. Artinya perkataan Kristus ini dia punya dampak yang besar sekali ya. Nah, kita ini bisa dengan segala hikmat mengajar dan menegur, bukan hanya dengan kata-kata, tapi lewat nyanyian pujian ya, itu bisa membangun orang lain ya, dan juga membangun kita. Nah, ternyata di Perjanjian Lama Daud sangat banyak mengalami hal ini ya. Di Mazmur 40 misalnya ayat 4-6 ini yang tadi dinyanyikan di awal ya. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Jadi pujian itu bisa membuat orang percaya kepada Tuhan ya. Seperti lagu tadi kan ya, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Kita memuji Tuhan kita, tapi kemudian orang melihatnya lalu menjadi takut dan akhirnya percaya kepada Tuhan ya. Kemudian dikatakan berikutnya di ayat 5, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Kalau kita melihat lingkungan kita ya, memang bukannya ada ya, tapi cukup banyak orang-orang yang angkuh yang mungkin kita sadari atau tidak sadari. Dikatakan di sini berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, artinya mengandalkan Tuhan, yang tidak berpaling atau tidak bergantung kepada orang-orang yang angkuh ya. Orang-orang yang angkuh itu orang-orang yang mungkin tanpa sadar tidak mengakui keberadaan atau pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Jadi mereka merasa mereka punya power, mereka punya uang, mereka punya posisi, sehingga mereka merasa bisa mengatur banyak hal dan mengatur hidup orang lain. Di kitab Amsal dikatakan takut akan orang mendatangkan jerat ya, tapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Nah, jadi ayat ini mau bilang bahwa jangan bergantung kepada orang-orang yang angkuh, ya, orang-orang yang kelihatannya ya, ini kita tentu salah kalau kita bergantung kepada siapapun ya, kecuali kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai orang lain ya, pakai siapapun, tapi mata kita tertuju kepada Tuhan. Bukan kepada orang-orang yang angkuh yang mungkin merasa mempunyai power, posisi, kekuatan atau punya harta sehingga bisa mengendalikan banyak orang. Juga dikatakan di sini berbahagialah orang yang tidak berpaling kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Nah, ini banyak sekali terjadi ya. Dengan mudah orang memutarbalikkan fakta ya, menyimpang kepada kebohongan karena berpikir dengan kebohongan yang mungkin di-create ya, dikarang, itu bisa membuat mereka aman ya. Dikatakan di sini Daud bilang berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Dan ini memang nyata ketika Daud mengalami tekanan demi tekanan. Memang ada saatnya dia begitu takut, dia pura-pura gila ya, dia begitu stres dan dia lari dari Saul karena dia tahu dia mau dibunuh, dan dia tinggal di Gua Adulam bersama sekitar 400 orang, dan dia pergi kemana-mana ya, dia bisa mengatasi banyak hal. Tapi ada satu titik di mana ketika dia kembali ke Ziklag, maka Ziklag itu tempat dia tinggal dengan keluarganya sudah dihancurkan, dirampok, dan orang-orangnya dibawa pergi.
sebagai tawanan, termasuk istri Daud di situ ya, keluarganya Daud. Dan di situ rakyat yang menyertai Daud sudah sedih ya, sedih luar biasa dan marah juga sama Daud sampai mereka mau mengancam melempari Daud dengan batu ya. Itu saya kira ujian yang paling mengerikan ya bagi seorang pemimpin ketika sudah tidak dipercaya lagi, bukan hanya ditinggalkan ya, tapi diancam mau dibunuh. Tapi pada titik seperti itu Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia menaruh kepercayaannya pada Tuhan ya, bukan pada manusia, bahkan bukan pada orang-orangnya yang bersama dengan dia ya. Tapi dia berpaling kepada Tuhan. Dan kemudian singkat cerita dia bisa merebut kembali semua tawanan, dan itu titik baliknya karena tidak lama setelah itu Daud akhirnya menjadi raja. Awalnya untuk sebagian dari kerajaan Israel ya, dari suku Yehuda, dan selanjutnya seluruh Israel ya gabung dan meminta Daud menjadi raja atas mereka. Jadi ayat ini bukan sekedar slogan ya, tapi ini memang pengalaman Daud ketika dia mengandalkan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Lalu ayat 6 ini menarik sekali ya. Ayat ini sekian ya, sudah bertahun-tahun yang lalu sangat menjadi berkat bagi saya. Waktu itu saya baru-baru mulai ikut pemahaman Alkitab ya. Dan ikut satu komunitas, kami setiap minggu baca Alkitab ya, belajar Alkitab. Ada kakak rohani yang mengajarkan bagaimana bersaat teduh ya. Pagi-pagi bangun janjian jam 6 pagi ya. Di satu taman kami duduk di situ baca firman Tuhan, lalu merenungkan, lalu share dapat apa, dan itu ya bagus sekali. Nah, kemudian ada ada seorang kakak rohani yang tuliskan ayat ini ya. Saya bacakan dulu nih. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jadi waktu itu tempat kami pelayanan itu ya, ada satu organisasi yang memang mengatur sehingga kami bisa secara rutin itu mendapatkan bahan-bahan untuk pemahaman Alkitab. Nah, di organisasi itu ada seorang kakak, seorang wanita yang sudah cukup lanjut usianya, tapi belum menikah ya. Dan saya percaya bukan berarti nggak ada yang mau ya, tapi waktu itu memang kami diajarkan untuk kalau berdoa untuk teman hidup ya, ada kriterianya gitu, dan saya percaya nih kakak ini mungkin cukup ketat gitu dalam hal kriteria tersebut. Dan ketika akhirnya dia ketemu jodohnya, dia menikah, dia kirim undangan ya, undangannya itu kepada kalangan terbatas ya, diantaranya ya kepada pembimbing kakak rohani saya, dan kami datang. Nah, di undangannya itu dia tulis ayat ini, yang sampai sekarang tuh saya nggak lupa, sangat berkesan ya. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jadi ayat ini rupanya pasti bagi dia sangat berkesan ya. Tapi saya nggak terlalu kenal, bahkan sampai sekarang pun saya agak lupa siapa namanya ya. Tapi terbayang itu ya. Mungkin barangkali dia sudah cukup lama berdoa untuk teman hidup ya. Dan ketika akhirnya datang orang yang tentu setelah berdoa bersama-sama, mereka memutuskan untuk masuk dalam rumah tangga, dan bagi dia itu sangat berharga. Nah, saya dulu masih muda rohani, dalam arti saya juga saya kira belum memimpin pemahaman Alkitab juga ya, saya masih belajar. Tapi ini ayat sampai sekarang saya nggak lupa ya. Bagaimana orang bisa berkata banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Ya, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami.
Dia langsung lompat ya, kalimat berikutnya dia nggak pakai, langsung dia sebutkan, aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitungnya. Ya, saya renungkan, wah bisa ya sampai dia ngalami banyak hal begitu rupa sampai kalau dia mau hitung terlalu banyak. Ya. Tuhan begitu baik dalam setiap bagian kehidupan dia sehingga dia bisa mengatakan ayat ini. Nah, lama setelah itu ya, saya sudah lulus, sudah bekerja, dan sudah berkeluarga, sudah menikah ya. Nah, suatu ketika saya hadir satu kebaktian ya, ada hamba Tuhan yang Tuhan banyak pakai pelayanan keliling dunia, dan biasanya dia bicara soal keuangan ya, soal finansial. Dan memang agak unik ya, luar biasa ya. Ada banyak kebenaran yang mungkin kita nggak pernah pikirkan ya dia sampaikan. Salah satu ayat yang dia bacakan ya dan dia bagikan adalah dari Mazmur juga ya, yang mengatakan begini di Mazmur 37 ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Setiap hari dia bilang seperti itu. Kadang-kadang kita kan boro-boro setiap hari ya. Kadang-kadang orang yang perlu butuh aja kita tidak selalu, atau kadang-kadang kita nggak langsung menolong ya. Kadang nggak semua orang punya sikap segera bertindak ya. Sekian tahun yang lalu ada seorang teman sama-sama ngajar ya di satu bimbingan belajar. Kemudian saya banyak kelas yang saya ajar, jadi secara finansial saya dapat banyak sekali honor dibanding teman ini yang baru mengajar. Nah waktu itu dia rupanya ada kebutuhan ya. Jadi waktu saya ambil honor dia bilang ya dia mau pinjam gitu ya sebagian. Nah, saya punya kebutuhan juga waktu itu dan saya bilang saya hitung dulu ya besok lah gitu ya. Lalu besoknya ketika saya tanya dia bilang udah nggak perlu, udah ada katanya. Gitu. Tapi terus saya ingat satu ayat yang mengatakan begini, kalau ada orang yang meminjam daripadamu, ya jangan kamu berkata datanglah besok baru akan kuberi. Padahal yang dia pinjam itu, yang dia minta itu ada padamu ya. Ya mungkin aplikasinya belum tentu harus selalu seperti itu, tapi saya sampai sekarang ingat ayat itu ya. Wow ya, kalau kita menunda itu belum tentu berarti baik ya. Karena Mazmur 37 tadi yang saya katakan, setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Jadi hamba Tuhan ini bilang begini ya. Dulu saya khotbahkan ayat ini dengan iman. Ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah aku lihat orang benar itu ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan dia bilang dulu saya khotbahkan ini dengan iman. Sekarang saya tetap saya juga khotbahkan ayat ini dengan iman. Tapi saya sudah cukup tua untuk mengatakan bahwa ayat ini benar. Karena saya salah seorang saksinya. Ya. Nah dia ngomong ini kalau kita tahu ya pelayanan dia luasnya seperti apa ya, internasional, dan bagaimana Tuhan berkati dia itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin bagi sebagian orang berpikir wah hamba Tuhan hidupnya mewah ya. Coba renungkan ya. Kadang-kadang kita suka nggak fair ya. Kita suka berpikir kalau hamba Tuhan tuh makin gak punya apa-apa tuh makin rohani ya. Tentu ada orang-orang seperti misalnya kayak Mother Teresa ya. Dia memang pelayanannya dipakai untuk menolong orang-orang yang gak mampu, orang-orang miskin. Dan saya nggak tahu berapa orang yang punya karunia atau punya panggilan seperti itu. Karena dia seorang suster ya, tidak menikah, dia wanita. Dan dia menolong orang-orang seperti orang-orang yang sudah sekarat gitu ya, sudah bukan hanya kelaparan, tapi sudah hampir meninggal ya, ada di got
dia ajak teman-temannya ya untuk ditolong, dan orang yang sudah sekarat itu dia pangku, dia peluk, dan orang itu meninggal di pelukan dia. Dan orang itu tersenyum bisa berkata bahwa aku merasa berharga ya karena ada orang yang mengasihi aku. Nah, kadang-kadang kita berpikir seperti itulah ya hamba Tuhan. Tidak juga ya. Kalau kita melihat bagaimana Alkitab mengajarkan, orang-orang seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, itu orang-orang yang sangat-sangat kelihatan ya diberkati secara materi ya. Memang bukan itu yang kita kejar. Tapi kalau kita ikuti firman Tuhan, janjinya adalah seperti itu. Walaupun ukurannya nggak bisa dibandingkan antara satu dengan yang lain. Kalau misalnya ada hamba Tuhan melayani di desa ya, yang janji Tuhan adalah pasti cukup ya. Itu janjinya. Tapi tentu materi yang dia miliki nggak bisa dibandingkan dengan hamba Tuhan yang mungkin melayani di kota-kota besar ya, di mana jemaatnya atau orang-orang yang dia layani itu orang-orang yang sangat-sangat materinya berlimpah ya, mungkin konglomerat misalnya, itu kan juga orang-orang yang perlu dilayani, dan mereka tentu lebih nyambung gitu ya ketika orang-orang yang melayaninya juga memang Tuhan dandani begitu rupa ya. Saya pernah kenal seorang pendoa ya yang dia melayani ibu-ibu ya, ibu-ibu muda, dan suatu ketika salah seorang ibu muda ini minta supaya pendoa ini, ibu pendoa ini bisa mendoakan mertuanya. Tapi mertuanya ini orang kaya sekali, dan menantunya ini bilang sama ibu pendoa ini, ya maaf ya tante ya, mertua saya ini orangnya pemilih ya, jadi saya ajak tante dulu ya, diajak ke salon ya, didandanin begitu rupa ya, dari rambut semua ya, dirapikan, di make up, pakai pedicure, manicure semua, kemudian dibeliin baju baru, sepatu baru, tas ya, lalu dipinjamkan kalung emas ya, berlian, cincin juga, supaya mertuanya ini begitu melihat orang yang mau mendoakan, dia punya image berubah gitu. Ya maaf ya tante ya, mertua saya orang yang pemilih ya. Jadi dibawanya, ketemu mertuanya, kaget, wah mau didoain. Ya, begitu selesai ya kemudian dikembalikan ya cincin dan gelang atau kalungnya, tapi pakaian ya, sepatu dan semua memang diberikan gitu. Nah ini contoh begitu ya, bahwa untuk kalangan tertentu ya ukuran materi itu bisa berbeda-beda ya. Kalau yang seperti ini dipakai untuk melayani orang-orang yang misalnya sederhana, mungkin nggak nyambung. Tapi janji Tuhan itu adalah berkat yang tidak pernah habis ya. Jadi ketika hamba Tuhan ini khotbah, dia bilang bahwa dulu saya khotbahkannya dengan iman karena saya percaya ini firman Tuhan, tapi sekarang saya tidak hanya khotbahkan dengan iman, tapi saya sudah cukup tua untuk mengatakan bahwa firman ini benar ya. Dan, kembali ke Mazmur 40 ayat 6 ini ya, jadi ketika saya baca undangan pernikahan dari salah satu kakak rohani ini, dan dia tuliskan ayat ini, banyak yang telah kau lakukan Tuhan ya. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ini janji buat kita semua ya. Ketika kita masuk di akhir tahun ini, ya mungkin kita banyak bisa mengevaluasi, kita menghitung apa saja yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Dan itu bisa menjadi satu konfirmasi bahwa Dia menuntun langkah-langkah hidup kita. Kalaupun ada hal-hal yang sulit kita mengerti, mari kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik ya. God is love, itu firman Tuhan. Kita percaya firman-Nya itu menjadi penuntun hidup kita. Mazmur 119 ayat 105.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, dan kita bisa percaya bahwa God is good all the time. Amin.